ternyata bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, Jare Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir tuh Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber? Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya Mbak, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Haji kan? Sama Eki tuh. Iya, tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kamu kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, iya, dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi? Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari tahu aja temen-temennya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Mukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama kali. Iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya. Lagi waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua. Matiin semua Dek. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja.
Ya, mana ngakuin buat dede, tapi dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya, kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya, ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh diterindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Gak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja gak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Sama barengan kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Tenang. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau ada yang sampein semua, Udah. Suruh pergi dulu, di depannya suruh pergi dulu. Jangan. Biarin dia. Iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh di depan. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Bantuin. Iya bantu. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, Dianya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2, Almarhum? bungsu, Balik umur berapa dia pas kejadian itu? 16 tahun, 16 tahun. Itu tanggal berapa? tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main dijemput sama cowok ini? Ya, Oke. Mau jam berapa itu kejadian? habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Ya, Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal. Berapa lama kemudian? di jam 12:30 malam. Malam itu juga. Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada napas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu bapak. Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum. Ya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. meninggal di tempat. Flyover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak, Nggak rusak, HP korban. HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Nah, ini nih, perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ, cuman Ya. kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya Ya. sekedar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya.
jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Iya. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? Satu kampung, dua kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Iya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu gak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak-bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita baret. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu? Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia diperkosa, dibunuh, disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu. Dia cerita. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya? 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa, nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama. Semua yang diceritakan sama dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. Belum datang, dia justru belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Agak hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama. Bapaknya almarhum juga polisi? Polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres? Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus? Terus dikasih. Apa? Itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus? Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang? Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu? Baru nyusul satu lagi, 8. Oke. Terus? Itu? Udah itu aja. Terus yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenarkan, belum. Oh, belum pasti gitu. Ya, masih dicari tahu kebenarannya kalau yang pelaku itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Saya mengucapkan hanya banyak terima kasih ya Pak Nedi. Tolong membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Kuat ya suaranya. Ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, pada Pak Derat, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu